怎么可能？你到底是什么样的人也？一个不到双10的少年，怎么能被你这小子到底承担了多少本不属于你的使命呢？ Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen tidak tahu bahwa Yang Haoyu memiliki sejarah yang begitu gemilang. Melihat baju zirah dan senjata yang dikenakannya, dia tidak bisa menahan rasa terkejut, meskipun tatapannya dengan sangat cepat kembali normal, sebuah segi 6 emas telah muncul di sekelilingnya. Meskipun tidak mengetahui tentang kejayaan Yang Haoyu, dia bisa merasakan ancaman besar darinya, dan tidak merasa yakin untuk dapat mengalahkan ksatria yang kuat ini. Segera, sosok tinggi muncul di depan Long Hao Chen, berukuran lebih dari 4 meter, dan tingginya lebih dari 2 meter. Sosok itu memiliki sepasang sayap besar yang menyebar dari kedua sisinya, dan seluruhnya berwarna emas berkilau. Satu-satunya tanduk di atas kepalanya diwarnai dengan 7 warna pelangi, dan saat itu muncul, esensi cahaya menyembur keluar ke seluruh stadion. Unicorn ilahi. Yang Haoyu terkejut saat melihat binatang ajaib yang berdiri di depan Long Hao Chen. Dalam legenda, beberapa binatang ajaib dikenal sebagai tunggangan optimal bagi para ksatria, dan para ksatria yang memiliki tunggangan seperti itu diberi nama khusus. Pertama, peringkat pertama adalah ksatria penunggang naga raksasa ilahi, diikuti oleh ksatria penunggang unicorn ilahi, diikuti oleh semua jenis ksatria penunggang naga. Unicorn ilahi berada di peringkat kedua karena dorongan besar dan kemuliaan yang mereka berikan kepada seorang ksatria. Yang Haoyu juga diberi nama ksatria suci langit berbintang karena tunggangannya, tetapi binatang ilahi langit berbintang bahkan tidak tertulis dalam catatan kuno manapun, jadi tidak muncul dalam peringkat asli gelar tunggangan para ksatria. Karena kekuatannya yang besar, ia ditambahkan ke peringkat setelahnya, tetapi unicorn ilahi Long Hao Chen adalah makhluk peringkat kedua yang sebenarnya dalam peringkat tersebut. Unicorn ilahi sudah lama tidak muncul, telah menghilang dari Sengmo Dalu sejak lama. Tidak seorang pun membayangkan bahwa Long Hao Chen benar-benar akan memanggil tunggangan seperti itu untuk membantunya dalam pertempuran. Dilarang menggunakan peralatan tidak berarti peningkatan tunggangan dilarang. Setelah beberapa saat terkejut, ekspresi Yang Haoyu dengan cepat kembali normal, tetapi dia tidak segera menyerang, tetapi berbicara ke arah ruang tunggu kuil ksatria. Ketua wasit, saya punya permintaan. Karena binatang ajaib saya tidak memerlukan senjata, jadi kemampuan saya tidak berhubungan dengan persenjataan. Jadi saya akan diuntungkan setelah memanggil rekan saya. Oleh karena itu, mohon izinkan Long Hao Chen untuk menggunakan perlengkapannya yang lain dalam pertempuran ini. Kata-kata ini segera mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa Long Hao Chen telah memanggil unicorn ilahi, peringkat nomor 2 di antara tunggangan ksatria, Yang Haoyu secara tak terduga masih meminta untuk mengizinkannya menggunakan perlengkapan lainnya. Apakah ini karena kesombongan? Dia jelas melihat Long Hao Chen jauh dari lawannya sendiri. Di sisi tempat istirahat kuil ksatria untuk kontestan, semua Bright Glimmer of Hope memiliki ekspresi aneh setelah mendengar kata-kata Yang Haoyu. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bukankah ksatria tua ini terlalu percaya diri? Mungkinkah dia tidak melihat domain Dewa Cahaya milik Kapten? Long Tianying meliriknya, dan berkata, anak muda yang percaya diri adalah hal yang baik, tetapi mereka tidak boleh menjadi sombong secara membabi buta. Hao Chen memang luar biasa, tetapi saya tidak optimis dengan kemenangannya. Kalian semua harus tahu bahwa sejak 50 tahun yang lalu, saudara yang dikenal sebagai ksatria suci langit berbintang, yang ketenarannya setara dengan Chen Zidian, dan meskipun dia bukan seorang ksatria ilahi, dia masih merupakan nomor 1 di kuil ksatria. Jika bukan karena pentingnya pertemuan besar kuil ini, kami tidak akan meminta saudara yang untuk turun tangan dalam pertarungan. Ayah Hao Chen, putra saya Long Xingyu, paling-paling hanya seorang pengikut yang belajar dari catatan yang ditinggalkan saudara Yang. Mendengar Long Tianying mengatakan hal ini, semua anggota Bright Glimmer of Hope merasa bahwa Long Hao Chen sedang menghadapi keberadaan yang sangat kuat. Long Tianying dengan tenang menyatakan, aku tidak punya keraguan untuk memberitahumu sekarang bahwa meskipun aku tidak yakin apakah Li Zhengzi berhasil menerobos dengan sukses, hanya ada satu orang yang berhasil menerobos tingkat keempat dari langkah ke-9 sebelum Li Zhengzi, dan orang itu adalah ksatria suci langit berbintang ini.
Mendengar itu, semua anggota Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan rasa terkejut, tetapi menjadi sangat memahami betapa sulitnya kultivasi setelah mencapai alam ini. Hampir setiap 100 energi spiritual akan datang dengan hambatannya sendiri, jadi apa artinya telah menembus peringkat keempat dari langkah ke-9? Itu berarti bahwa energi spiritual internal yang Haoyu melampaui 400.000. Dan mereka semua tahu tentang kultivasi Long Hao Chen saat ini, peringkat kedua dari langkah ke-9, dan berhenti di hambatan ke peringkat ketiga. Tetapi memiliki Heart of Eternity memberinya tambahan 90.000 energi spiritual, menyebabkan energi spiritual internalnya sudah lebih dari 290.000. Namun, dia masih hanya di puncak peringkat kedua, belum mencapai peringkat ketiga, sementara Yang Haoyu telah mencapai peringkat kelima. Namun, setelah beberapa saat terkejut, kelompok itu dengan cepat menjadi tenang, duduk tegak dan melihat ke arah stadion. Long Tianying terkejut saat mengetahui bahwa semua anak muda ini tampak percaya diri dan bertekad. Bagi mereka untuk tetap percaya diri meskipun mengetahui tentang kekuatan Yang Haoyu berarti mereka semua memiliki semacam keyakinan terhadap Long Hao Chen jauh di dalam hati mereka. Dan keyakinan ini memberi mereka kepastian mutlak atas kemenangan Long Hao Chen. Karena Anda berkata begitu, Long Hao Chen secara khusus diizinkan untuk menggunakan peralatan. Chen Zidian menjawab dengan sangat cepat. Beberapa petinggi yang sedikit lebih muda dari 6 kuil besar merasa tidak mengerti. Pertemuan kuil besar mempromosikan keadilan di puncak, tetapi dapatkah disebut adil bagi kontestan lain untuk mengizinkan penggunaan peralatan untuk Long Hao Chen? Namun, para veteran yang lebih tua memperhatikan Yang Haoyu dengan saksama. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu dengan ksatria suci langit berbintang yang legendaris ini sebelumnya, semuanya pernah mendengar tentang kisahnya sebelumnya. Setelah Yang Haoyu mendapatkan persetujuan Chen Zidian, dia mengangguk ke Long Hao Chen, "Baiklah, kamu dapat menggunakan perlengkapanmu sekarang." "Terima kasih banyak senior." Long Hao Chen mengangguk padanya dan membungkuk ke depan. Pedang berat di tangan kirinya berkilauan dalam warna putih, dan pedang berat di tangan kanannya bersinar dalam warna merah keemasan, membawa kecemerlangan warna-warni. Ini adalah Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Aria of the Goddess of Light. Melihat Long Hao Chen yang sudah lengkap perlengkapannya, Yang Haoyu tanpa sadar kini memasang ekspresi kagum, mengagumi ketenangan Long Hao Chen. Anak muda lain seusia Long Hao Chen dengan prestasi seperti itu pasti akan memiliki pola pikir yang sombong. Yang Haoyu memberinya izin khusus untuk menggunakan perlengkapannya dalam pertandingan ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk penghinaan. Namun tepat setelah memperoleh izin dari wasit utama Chen Zidian, ia memilih untuk mengeluarkan perlengkapannya tanpa kesombongan maupun ketidaksabaran. Ekspresinya tetap tenang, tanpa ada perubahan dalam aspek emosionalnya. Ketenangan ini sudah jauh melampaui orang lain seusianya. "Tolong, beri aku bimbinganmu senior." Long Hao Chen dengan ringan mengetuk Aria Dewi Cahaya di bahu kirinya, menunjukkan kesiapannya kepada Yang Haoyu. Yang Haoyu mengangguk ringan, mencondongkan pedang berat di tangannya, "Mari kita mulai." Cahaya keemasan yang pekat menyebar ke seluruh tubuh Long Hao Chen, disertai dengan suara melengking yang membanjiri seluruh stadion menuju ke arah Qiu Yonghao. Titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membawa fluktuasi energi spiritual yang fantastis, berbenturan dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Chen. Setelah dua domain besar muncul, mereka saling kontras di setiap titik. Yang Haoyu berbicara dengan hambar, "Wilayah Dewa Cahayamu didirikan atas dasar kedekatan dan pemahamanmu tentang cahaya sebagai orang pilihan dewa. Cahaya saya berasal dari langit berbintang, yang bukan dari dunia ini dan tidak tunduk pada kendali Dewa Cahaya dunia ini. Jadi kamu tidak dapat melucuti cahaya saya. Ini adalah bintang-bintang saya, terimalah hantaman kekuatan bintang saya." Mengatakan itu, Yang Haoyu tetap tidak bergerak, mengangkat pedang berat di tangan kanannya dan mengarahkannya ke arah Long Hao Chen. Seketika, berjuta-juta cahaya berbintang melesat keluar dari wilayahnya, berkumpul menjadi proyektil tajam sambil berubah menjadi cahaya keemasan yang lurus sempurna, membombardir arah Long Hao Chen. Penggunaan kekuatan bintang adalah hukum bintang yang diciptakan sendiri oleh Yang Haoyu. Long Hao Chen tidak menanggapi serangan itu dengan serangan lain. Sayapnya yang besar membentang bersamaan saat Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya menghilang, digantikan dengan perisai warna-warni yang kompak, dipegang di depannya. Saat Starlight mendarat di Divine Snail Shield, ia segera mengeluarkan suara-suara metalik. Long Hao Chen memanfaatkan Divine Obstruction, tetapi saat ini merasa seolah-olah sebuah benda menabrak tubuhnya. Seketika,
cahaya keemasan warna-warni pada Divine Snail Shield membesar, dan sementara itu, cahaya terang berdenyut di dada Long Hao Chen Heart of Eternity. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Qiu Yonghao, Long Hao Chen mengandalkan jantung Eternity untuk mengusir musuh dengan satu tinju. Setiap kali Heart of Eternity berdenyut, energi spiritualnya akan terisi ulang dengan kecepatan tinggi, dan cahaya keemasan warna-warni pada Divine Snail Shield akan tumbuh dalam intensitas. Di ruang tunggu, wasit utama Chen Zidian sedang terdiam. Di bawah pimpinannya, semua wasit menuangkan seluruh energi spiritual mereka ke penghalang untuk menjaga kestabilannya. Ketika cahaya bintang perlahan melemah, tubuh Long Hao Chen ditekan ke penghalang. Sungguh pukulan yang kuat. Untuk menahan cahaya bintang ini, Long Hao Chen harus mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan yang Hao Yu benar-benar mencapai level seperti itu. Mungkin dia masih belum bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis, tetapi kultivasinya jelas berada di tingkat Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang. Yang Hao Yu tersenyum tipis, menarik, dan kamu belum dalam kekuatan penuh. Biarkan aku melihat di mana batasmu. Serangan cahaya bintang putih bersih yang sempurna ditujukan terhadap Long Hao Chen. Begitu cahaya bintang putih bersih ini memasuki wilayah Dewa Cahaya, itu segera menyebabkan gelombang kuat di wilayah Long Hao Chen, seolah-olah merobek wilayah Dewa Cahayanya. Serangan ini mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Wajah Long Hao Chen sangat tegas, dan unicorn ilahi di bawahnya mengeluarkan suara, menyebabkan cahaya warna-warni mistis berkumpul di tanduknya, menyebar keluar. Tapi Long Hao Chen tidak terus menggunakan perisainya seperti sebelumnya, menutup matanya saat hati keabadian di dadanya jelas bertambah kuat. Setelah mendapatkan dorongan dari unicorn ilahi, seluruh tubuh Long Hao Chen dipenuhi dengan 7 warna pelangi. Sebuah fenomena tiba-tiba memengaruhi fluktuasi domain Dewa Cahaya dan tiba-tiba meningkat, cahayanya yang terang menyebar, langsung berkurang hingga 10 meter dari jangkauan di sekitar tubuhnya, berdenyut mengikuti irama detak jantung keabadian. Tampaknya seolah-olah seluruh domain Dewa Cahaya telah menjadi perpanjangan dari jantung keabadian. Sementara itu, penarikan domain Dewa Cahaya Long Hao Chen menyebabkan skala domain bintang di stadion meningkat. Dari kelihatannya, Long Hao Chen tampak sangat tertekan. Long Hao Chen membuka matanya saat itu juga, melakukan gerakan meretas dengan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya. Terimalah pukulanku senior. Arya Dewi Cahaya berubah menjadi warna emas cemerlang, dan domain Dewa Cahaya yang ditarik berkumpul menjadi roda cahaya, diluncurkan perlahan ke depan bersamaan dengan proyeksi cahaya keemasan dari bilah Long Hao Chen. Yang Hao Yu tampak serius untuk pertama kalinya, mengangkat pedang berat di tangan kanannya. Proyeksi bilah putih itu memasuki wilayah bintang tepat setelah keluar dari wilayah Dewa Cahaya, tidak terhalang sedikit pun kemanapun ia lewat. Ini adalah pertama kalinya bagi Yang Hao Yu menghadapi situasi seperti itu. Mengangkat pedang berat di tangan kanannya, ia menyapukannya melalui udara kosong, mengumpulkan banyak sekali cahaya bintang menjadi proyeksi bilah besar yang ditujukan pada proyeksi Long Hao Chen yang tampak ringan dan tidak terhalang seperti bulu. Dua proyeksi bilah dengan ukuran yang sangat kontras itu saling berbenturan. Kedua bilah cahaya itu berhenti bersamaan di udara, namun dalam proses pengusiran ini, bilah cahaya kecil itu membesar secara bertahap, sementara bilah cahaya besar itu menyusut secara bertahap. Bilah cahaya yang lebih kecil juga terlontar dengan kecepatan yang secara bertahap lebih lambat. Bubar, hancurkan. Yang Hao Yu berteriak keras, mengayunkan pedang di tangannya secara bersamaan. Dengan ledakan besar, wilayah bintang bergetar hebat, saat bilah cahaya bintang yang diluncurkannya hancur berkeping-keping sekaligus, berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar, dan akhirnya menghancurkan proyeksi bilah Long Hao Chen dalam ledakan hebat, berubah menjadi gelombang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka tidak bubar, malah terbang kembali dengan tenang, untuk bergabung kembali ke wilayah Dewa Cahaya Long Hao Chen. Saat ini, para penonton yang kuat semuanya dalam keadaan sangat terkejut. Bahkan Li Zhengzi, yang pemahaman unsurnya sangat tinggi, juga kesulitan untuk memahami apa yang terjadi dalam pertikaian kekuatan sebelumnya antara Hao Chen dan Yang Hao Yu. Mungkin hanya Chen Zidian yang legendaris yang memiliki beberapa petunjuk tentang apa yang terjadi, wajahnya saat ini tampak penuh penghargaan. Yang Hao Yu tidak terus melancarkan serangan, tetapi menatap Long Hao Chen dengan pandangan bertanya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Dengan kultivasi dan pemahaman domainmu saat ini, seharusnya tidak mungkin kamu bisa bertahan di depan domain bintangku. Dan dalam pertikaian domain ini,
Yang Haoyu lah yang akhirnya mengambil langkah mundur pertama. Meskipun tidak ada pemenang yang muncul, Yang Haoyu tampak menderita sedikit kekalahan. Long Hao Chen tersenyum tipis, wilayah bintang senior benar-benar memperluas cakrawala junior ini. Itu benar-benar wilayah terkuat yang pernah kutemui, memang tidak terpengaruh oleh batasan hukum Dewa Cahaya. Tapi kau lupa bintang juga cahaya, dan bahkan jika kekuatan bintang yang terkumpul di dalamnya bahkan lebih besar, intinya mengandung sejumlah besar cahaya. Sama seperti kemampuanmu yang menggunakan cahaya sebagai intinya, wilayah Dewa Cahaya milikku sangat selaras dengan semua cahaya. Jadi aku hanya memanfaatkan cahaya di dalam wilayahmu untuk mengubah kekuatanku menjadi keadaan yang mampu bersaing dengan wilayahmu untuk melawan. Dalam beberapa hal, aku sebagian telah memanfaatkan kekuatanmu sendiri untuk melawanmu. Yang Haoyu menunjukkan ekspresi terkejut, perlahan mengangguk, wilayah Dewa Cahaya yang kuat. Dari segi kualitas, tampaknya wilayahmu benar-benar jauh di atas wilayah bintangku. Ketika saatnya tiba dan itu cukup diperkuat, neraka hitam Kaisar Dewa Iblis akan menemukan lawan yang sepadan. Namun, pertandingan ini baru saja dimulai. Domainmu seharusnya baru saja terwujud, bukan kamu perlu menunjukkan lebih banyak hal untuk bersaing dengan domain bintang saya. Domain bintang saya bukanlah kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan yang muncul dari perpaduan antara binatang mitologi langit berbintang dan diri saya sendiri. Oleh karena itu, domain saya pada dasarnya adalah domain yang bermutasi, setara dengan perpaduan dua domain. Kekuatan penuh saya mendekati langit berbintang, tetapi apa yang kamu hadapi sebelumnya hanyalah kekuatan paling mendasar dari domain bintang. Saya akan meningkatkan tekanan sekarang, hati-hati. Yang Haoyu benar-benar memiliki sikap seperti seorang senior yang memberikan bimbingan kepada seorang junior, dan Long Hao Chen juga memiliki ekspresi yang semakin hormat di wajahnya. Memang, kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang cukup tinggi, tetapi hari ketika ia mencapai langkah ke-9 masih cukup baru, jadi ia masih jauh dari cukup pengalaman tentang kemampuan seorang dari langkah ke-9 serta pengalaman praktis. Jika Yang Haoyu telah menggunakan serangan terkuatnya sejak awal, Long Hao Chen takut ia akan tidak berdaya di depannya. Tetapi peningkatan level tekanannya secara bertahap membawa Long Hao Chen pengalaman praktis yang sangat berharga terhadap domain, serta manfaat yang sangat baik untuk kultivasinya di masa depan karena level tekanan yang tinggi. Tolong bimbing aku senior. Long Hao Chen mengetuk pelan Arya Dewi Cahaya di bahunya sebagai penghormatan. Yang Haoyu membalas hormat, mengangkat pedang berat di tangan kanannya dan mengangkatnya ke udara, menyatakan dengan suara yang dalam, aku akan mulai menampilkan teknik domain milikku sendiri selanjutnya, yang aku ciptakan menggunakan kemampuan binatang mitologi bintang berbintangku bersama dengan kemampuanku sendiri, yang disebut ledakan langit berbintang. Jaga dirimu, dan tunjukkan padaku seberapa banyak cahaya yang dapat dilucuti domain Dewa Cahaya milikmu dari milikku dalam keadaan seperti ini. Dan segera, bintang itu menyala sepenuhnya, saat cahaya bintang lainnya menjadi gelap. Bintang yang dimaksud bahkan menumbuhkan ekor emas redup, bergegas lurus dan berani ke arah Long Hao Chen. Ledakan langit berbintang. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen mendengar nama ini, tetapi dia tahu tentang teknik domain. Yang Haoyu telah memberitahunya bahwa dia akan menggunakan teknik domain, bagaimana mungkin Long Hao Chen menanggapi tanpa berhati-hati. Jika kemampuan ini ditambahkan ke kontes antar domain, domainnya sendiri pasti akan kalah. Meskipun domain Long Hao Chen baru saja diperoleh, dia sama sekali tidak ingin domainnya hilang, jika tidak, sikapnya di masa depan saat berkultivasi pasti akan sangat terpengaruh. Melalui jantung keabadian, Long Hao Chen berhasil mengendalikan wilayah kekuasaannya sampai batas tertentu, tetapi wilayah Dewa Cahaya benar-benar merupakan eksistensi tertinggi di antara semua wilayah kekuasaan yang ada. Untuk mencapai kendali atas wilayah kekuasaan pada tingkat seperti itu tentu saja akan membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Long Hao Chen wajib membutuhkan penguatan unikorn ilahi untuk mencapai kendali penuh atas wilayah kekuasaan tersebut, seiring pemahamannya tentang wilayah Dewa Cahaya semakin mendalam, situasi ini akan berubah sampai batas tertentu, hingga ia berhasil, setelah sepenuhnya mengintegrasikan wilayah Dewa Cahaya, untuk menyatukannya ke dalam bagian tubuhnya, sekaligus juga menjadi bagian dari wilayah Dewa Cahaya itu sendiri. Titik itu dapat disebut sebagai titik untuk mencapai kendali sempurna atas wilayah kekuasaannya sendiri, persis seperti yang berhasil dilakukan Yang Haoyu dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Kecepatan terbang bintang itu terus meningkat, dan ketika ia hendak memasuki wilayah Dewa Cahaya,
Lingkaran cahaya yang dipandu oleh Arya Dewi Cahaya datang untuk menemuinya, segera menghentikan lajunya. Ledakan dahsyat itu bergema tidak hanya di seluruh stadion besar aliansi, tetapi bahkan mengguncang seluruh kota suci. Saat itu dipicu, penghalang di stadion besar aliansi berguncang hebat, dan retakan besar terbentuk di setiap sudut penghalang, tampak hampir hancur kapan saja.